Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bertemu di siang hari ini yang cerah dan semoga semangatnya selalu terjaga untuk sampai sore nanti tentunya. Alhamdulillah kita dapat bertemu online seperti ini, belum offline ya. Saya mungkin minggu depan atau semoga saja minggu depan kita dapat offline terus agar kita dapat sesuai yang harus dilakukan. Nah, semoga teman-teman di rumah sehat ya, dan yang belum makan sambil makan, yang galaunya nanti aja di pending ya kan. Pokoknya kita harus fokus. Nah, saya tidak sendiri, saya di sini sebagai moderator. Saya di sini kelompok 2 dengan beranggotakan 3 orang, semuanya perempuan. Yang pertama saya sendiri, Pak Izatul Khairiyah dengan nomor NIM 1921000787. Kedua, Mbak Khairun Nisa Intan dengan nomor NIM 1921000796 dengan Mbak Anggi Nur Hayadayani dengan nomor NIM 1921000777. Nah, dengan mata kuliah yang sangat penting untuk jurusan kita ya, semuanya penting sih, cuma ini juga penting. Sumber belajar KI dengan dosen pengampu Bula Sri Hasanah MPD. Selamat siang Bu. Nah, di sini saya sebagai moderator dengan pemateri Mbak Intan dan Mbak Anggi yang akan terpapar nanti. Kita akan lihat dengan penjelasan yang sangat jelas beliau. Langsung aja kita ke latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi adanya sumber belajar gitu kan? Sumber belajar adalah komponen atau unsur penting dalam pembelajaran atau learning, memegang peranan utama atau sebagai fondasi gitu kan, bukan hanya dari guru tapi juga dari sumber-sumber yang ada. Nah, sumber-sumber belajar itu dapat diambil dari bermacam, bukan hanya dari buku ataupun modul atau LKS, bisa juga dari orang dewasa atau narasumber, terus orang-orang di lingkungan kita, hewan-hewan, benda-benda, atau prasasti-prasasti sejarah. Nah, kadang-kala bisa juga seorang guru itu melupakan sumber-sumber belajar yang telah ada, padahal sangatlah dekat, dan anak itu lebih suka dengan langsung gitu. Contoh kayak sejarah. Nah, anak-anak itu lebih suka langsung terjun ke misalnya ke candi-candi, oh gini loh gitu loh, daripada hanya di kelas duduk manis mendengarkan guru bercerita. Apalagi dengan media yang sangat luar biasa sekali ini, dia dapat menjadi sumber belajar oleh guru untuk murid-muridnya atau siswa-siswanya, untuk anak-anaknya juga, agar lebih mudah untuk dapat menyampaikan pembelajaran atau materi-materi di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anggi Nur Handayani akan menjelaskan materi tentang sumber belajar PAI. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sumber belajar PAI. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu mengoptimalisasi hasil belajar. Pendapat lain dikemukakan oleh Association Educational Communication and Technology (IACT) bahwa sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar. Sementara pengertian pendidikan agama Islam menurut Ahmad Tafsir adalah usaha sadar
untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam, terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi, sumber belajar PAI adalah segala sumber, baik berupa data, orang, atau bentuk yang lainnya, yang membantu mengoptimalisasi hasil belajar agar menyiapkan peserta didik agar memahami, mempraktekkan, dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan macam-macam sumber belajar PAI. Macam-macam sumber belajar PAI, yang pertama itu ada buku atau modul. Buku adalah hasil budi manusia untuk mengasetkan dan meneruskan kebudayaan umat manusia, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber belajar PAI yang berbentuk buku dapat berupa buku PAI pegangan guru dan siswa yang bisa disebut dengan buku paket PAI, kemudian buku lembar kerja siswa, dan Al-Quran dan hadis pun termasuk sumber belajar PAI yang berbentuk buku. Yang kedua, media massa. Media massa yaitu sarana, channel atau media untuk berkomunikasi kepada publik. Media massa di sini dapat berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, dan bahkan pada saat ini mudah sekali dapat diakses dengan internet, ya. Baik anak-anak maupun orang yang dewasa itu dapat mendapatkan informasi dari internet dengan sangat mudah. Untuk sumber belajar PAI dengan media massa ini kita harus lebih selektif lagi dalam memilah dan memilih sumber belajar, terutama khususnya sumber belajar PAI. Kemudian yang ketiga, alam lingkungan. Alam lingkungan ini dapat berfungsi sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Nah, di sini alam lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alam lingkungan terbuka. Alam lingkungan terbuka di sini yang dimaksud adalah alam lingkungan di mana itu tidak ada kehadiran manusia, di mana anak dapat mengenal dan menikmati alam sehingga ia dapat melihat, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sumber alam terbuka ini bisa kita gunakan di alam lingkungan terbuka seperti kita menjelajahi, melihat gunung, kemudian sungai dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah alam lingkungan sejarah atau peninggalan sejarah. Dapat berupa tempat-tempat bersejarah maupun peninggalan-peninggalan yang telah disusun seperti museum. Dari alam lingkungan sejarah ini kita dapat iktibar atau pelajaran sehingga ia memperoleh nilai-nilai baru bagi peserta didik. Ketiga, dalam alam lingkungan manusia. Alam lingkungan manusia di sini dimaksud adalah alam lingkungan masyarakat. Bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat yang lainnya. Dan yang terakhir ada media pengajaran. Yang dimaksud dengan media pengajaran adalah alat bantu siswa termasuk laboratorium. Selain berfungsi sebagai alat bantu siswa, media pengajaran juga dapat dijadikan sumber belajar PAI. Pola komunikasi dalam pembelajaran individual adalah sebagai berikut. Yang pertama, frontline teaching method. Dalam pendekatan ini, guru berperan menunjukkan atau menyiapkan sumber belajar yang perlu dipelajari. Kemudian yang kedua, Keller Plan, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik personalized system of instructional yang ditunjang dengan berbagai sumber bentuk audio visual yang didesain khusus untuk belajar individual. Dan yang ketiga yaitu metode proyek. Peranan guru cenderung sebagai penasehat dibanding pendidik, sehingga peserta didiklah yang bertanggung jawab dalam memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar. Karena berbentuk proyek itu adalah peserta didik yang membuat, maka sebagai pendidik hanyalah sebagai penasehat maupun yang mengarahkan, dan yang menentukan sumber belajarnya adalah peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Intan Trisnawati dari PAI 4B akan meneruskan presentasi dari Saudari Ibu Anggi Nurhandayani tentang peranan sumber belajar PAI. Yang kedua, peranan sumber belajar PAI dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal adalah komunikasi langsung antara pendidik dengan peserta didik.
pola komunikasi yang secara umum digunakan dalam belajar. Yang pertama, flip atau diskusi singkat tentang materi sebelumnya. Yang kedua, control discussion, diskusi di bawah kontrol guru. Yang ketiga, tutorial dengan guru pembimbing tentang masalah yang belajar. Yang keempat, tim project atau proyek tim. Yang kelima, simulasi atau presentasi tujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya. Selanjutnya, pengembangan sumber belajar PAI. Sumber belajar PAI ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran melalui karya wisata atau study tour, yaitu suatu kegiatan yang membawa peserta didik dari sekolah menuju tempat-tempat yang dapat menambah ilmu, baik bagi peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Kedua adalah pembelajaran melalui hukum belajar Edward T. Thorndike yang dikenal dengan the law of learning. Pertama, law of readiness atau hukum kesiapan, yakni mempersiapkan peserta didik dengan pokok bahasan, buku, dan alat-alat pembelajaran. Kedua, law of exercise atau hukum latihan, yakni memberikan banyak tugas-tugas dan soal-soal latihan sehingga peserta didik menjadi terbiasa secara pribadi maupun kelompok. Ketiga, law of effect atau hukum pengaruh, yakni pendidik memberi penilaian. Cara ketiga adalah pembelajaran melalui belajar serta banyak mendengar dan melihat. Semakin sering peserta didik mengulang, maka akan semakin terekamlah dalam pikirannya. Dan dibarengi dengan banyak memperhatikan dan mendengar, maka pola pikirnya akan lebih terstruktur. Sementara itu, pengembangan sumber belajar PAI dalam sudut pandang isi pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Pertama, model dikotomis. Pada model ini, aspek kehidupan dipandang sangat sederhana dan diskrit, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat atau rohani saja. Kedua, model mekanisme. Memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Nah, terima kasih untuk pemateri kita, tepuk tangan dulu dong. Dari penjelasan yang telah tadi didengarkan, bagaimana teman-teman udah berakah belum? Nah, di sini kelompok kami mengambil di daftar pustakanya, mana? Ngedit gimana? Kita terserah ya. Ini daftar pustakanya, di situ kita ambilnya. Jika teman-teman ingin lebih mendalaminya, silahkan di screenshot nanti dicari di rumah. Cukup banyak ya. Terima kasih waktunya dan kuotanya. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa masuk kemana-mana. Thank you for watching and jangan lupa di like,